kami kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan webinar ini. Ya Allah, jauhkanlah kami semua yang ada ini dari segala musibah dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam membimbing, mendidik anak didik kami, menjadikan yang terbaik untuk masa depan negara Republik Indonesia ini. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli ismin la tadalid danban illa ghafartahu wala haman illa farjatahu wala hajatan iyala karido illa qadaita yarhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambil menunggu bergabungnya beliau Bapak Kepala Dinas, mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Saya Slamet Mulyono, Magister Pendidikan. Saya sehari-hari sebagai staf pengajar di FKIP Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu dihubungi Media Tama Channel untuk memandui jalannya webinar pada pagi hari ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Konon sesuai dengan petuah para ustadz-ustadz, para kiai kita harus kapan tak kenal maka ta'aruf. Ini ta'aruf. Setelah ta'aruf mungkin nanti tafahum, dan setelah tafahum kita nanti akan bisa ta'awun. Ya, saya berharap itu semua nanti akan kita laksanakan. Utamanya melalui Media Tama Channel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan juga, ya, saya cukup lama berkecimpung dalam dunia perbukuan ini, sehingga termasuk kurikulum. Setiap ada kurikulum baru, saya itu biasanya sampai di Lumajang. Di pembelakuan kurikulum 2013, ya, 10 tahun yang lalu, bahkan saya diajak bersama-sama dengan tim dari Lumajang untuk dibawa ke NTB, di Lombok, sama-sama Bapak Ibu Kepala Sekolah, sehingga ketika Lumajang gitu saya agak, wah ini saya teringat 10 tahun yang lalu. Dengan momen yang hampir sama. Itu perkenalan sekilas saja, hal yang lain nanti akan kita sambung lebih jauh. Kemudian pada pagi hari ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang sudah tidak asing, yaitu Bapak Dr. Marzuki, Magister Pendidikan. Selamat datang dan selamat bergabung Pak Marzuki. Halo Pak Marzuki. Baik, tadi sudah bisa bergabung. Tadi sudah bisa bergabung.
beliau adalah sehari-hari mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Namun walaupun demikian saya harus menyampaikan bahwa beliau sehari-hari adalah sebagai widyadara di LPMP Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Slamet sudah bisa ini di unmute. Ya. Selamat bergabung Pak Marzuki. Yes, terima kasih. Kita bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Marzuki tidak jemu-jemu untuk mengedel-edel gitu. Siap. Kalau teringat mengedel-edel itu akhirnya terikat Pak Marzuki. Karena istilah itu sangat khas. Yang cukup khas Jawa Timuran namanya. Namun yang sering digunakan oleh Pak Marzuki. Hari ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, kita paham bahwa cepat atau lambat sekolah Bapak Ibu akan melaksanakan kurikulum ini. Namun segala sesuatu harus dipersiapkan. Baik persiapan secara fisik, persiapan secara SDM, terutama tim yang akan menangani kaitannya dengan pengembangan dan pembelakuan kurikulum Merdeka ini, maupun juga persiapan-persiapan yang lain. Sehingga maka acara pagi hari ini menjadi suatu bagian yang cukup strategis, menjadi suatu kegiatan yang sangat krusial, sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, utamanya bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Karena apa yang akan disampaikan nanti, kita akan mendapatkan banyak wawasan, akan mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan bagaimana kurikulum Merdeka dan hal apa yang harus kita siapkan dalam kurikulum Merdeka itu. Ya. Baik Bapak Ibu, oleh karena untuk menghemat waktu, mengefisienkan waktu, maka waktu berikutnya di sesi ini akan kita serahkan pada Pak Marzuki untuk menyampaikan paparannya. Ya. Nanti setelah Pak Marzuki menyampaikan paparannya, akan kita ada sesi tanya jawab. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu bertanya apapun boleh, ya. Bertanya apapun boleh, khususnya berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Mengapa? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini cepat atau lambat sekolah Bapak Ibu akan melaksanakannya. Oleh karena itu, monggo nanti kita simak bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh Pak Marzuki. Saya serahkan sepenuhnya pada Pak Marzuki. Dipersilakan Pak Marzuki. Terima kasih. Saya mau izin share dulu, saya screen. Ya. Apa sudah terlihat Pak Slamet dan Bapak Ibu yang lain? Sudah. Ya. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang hebat dan luar biasa, izinkanlah saya akan mungkin mengajak Bapak Ibu diskusi ya terkait dengan kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali mendapat sosialisasi atau bahkan pelatihan ya. Ini tidak ada salahnya kalau kita terus memantapkan, kita mendiskusikan sehingga menjadi lebih mudah dipahami ya. Oke Bapak Ibu, saya tadi diperkenalkan oleh moderator Bapak Slamet Mulyono bahwa saya adalah Marzuki dari B2PMP ya. Jadi B2PMP itu dulu yang namanya LPMP kami jadi B2PMP. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu ya,
Mari kita percepat ya, sehingga kita banyak diskusi ya. Bapak Ibu, untuk ini kita terkait dengan materi ini, nanti banyak hal yang kita diskusikan ya. Yang pertama terkait dengan kerangka dasar kurikulum. Untuk sebelum ke sana nanti ada beberapa regulasi yang perlu kita pahami bersama ya. Yang pertama yaitu dengan profil pelajar Pancasila ini tidak boleh dilupakan. Ini dasarnya di ini ya. Jadi keputusan Kepala Badan BSKP ya nomor 009 tahun 2022 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari profil pelajar Pancasila adalah sumbernya ini ya. Supaya nanti tidak ragu lagi. Kemudian yaitu SKL ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca file atau dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 ya. Ini apa isinya ya, nanti Bu silakan dibaca, sehingga ini nanti ketika merancang pembelajaran, merancang KUSP lebih enak lagi kalau sudah tahu isinya ya. Kemudian yaitu standar isi ya, di Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Jadi urut Bapak ya. Kalau SKL-nya nomor 5, isinya dari nomor 7 ya. Dan proses ya ini. Proses ini adalah nomor 16 tahun 2022. Kalau dulu ketika kurikulum 2013 yaitu yang namanya proses ini nomor 22 tahun 2016, kan dibalik. Sekarang proses dalam kurikulum Merdeka nomor 16 tahun 2002. Kemudian untuk penilaian ya, ini tidak perlu lupa, penilaian ini adalah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Kemudian struktur kurikulum, nah ini Permendikbudristek nomor 56 ya, tahun 2022. Ini kita baca Pak Ibu ya. Ini untuk SMK ya, ditambah dengan Kemendikbudristek ya, Kemendikbudristek nomor 262 ya. Kemarin baruan BSKP nomor 024 sekarang menjadi 262. Ini perubahan luar biasa ya. Nah, ini belum landing, diimplementasikan secara menyeluruh, sudah ganti lagi ya. Yang terbaru ya 262 2022. Kemudian untuk pencapaian CP-nya maupun prinsip pembelajaran atau asesmen ada di 033, ini juga terbaru ya. Kemarin di awal ya nomor 008 belum selesai diimplementasikan, berubah lagi 033 ya. Mungkin banyak masukan dan sebagainya ya. Ini yang Bapak Ibu perlu miliki semuanya. Nanti kalau carinya di Google Bapak Ibu ya, nanti nomornya sudah ada ya. Kalau kesulitan biasa ditanya ke kru Media Tama di daerah masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita paham bersama ya, bahwasanya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini banyak proses ya, sampai kemarin sudah ke-19 ya Mas Menteri ini melaunching ya, terus bertambah ya. Ini yang pertama Permendikbud tadi nomor 5/22 adalah terkait dengan SKL ya. Nanti di sana Bapak Ibu akan bisa membaca bagaimana standar lulusan ya, mulai dari dasar PAUD ya sampai menengah. Dan juga nanti yang mana di SKL itu ada menyangkut kriteria minimal tentang kesatuan sikap ya. Bagaimana sikap, bagaimana keterampilan, bagian pengetahuan ini semuanya terdeskripsi dengan baik di dalam SKL. Ini yang harus kita pahami bersama. Nanti Bapak juga perlu baca Permendikbud nomor 7 tahun 2022, standar isi ya. Apa yang di dalam isi? Paling tidak itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa dalam tanda isi itu ada beberapa muatan. Yang pertama muatan wajib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada konsep keilmuan, ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ini yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi dalam standar isi ya. Jadi cakupan kurikulumnya itu seperti apa itu ada di standar isi ya. Cakupan ruang lingkup dan sebagainya. Kemudian Kemendikbudristek 262 yang terbaru ya, ini pedoman penerapan dalam rangka pemulihan pembelajaran ya, pengganti Permendikbudristek nomor 36. Ini memuat 3 opsi ya, nanti kita lihat opsinya apa saja ya. Kemudian keputusan Kepala Badan BSKP, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 033. Ini yang kemarin 008 berubah lagi 033.
terkait dengan CP ya. CP mulai dari PAUD sampai pada pendidikan menengah. Di sana nanti kita edel-edel ya menjadi, di sana ada CP menjadi TP, TP menjadi ATP, ATP, Prota, Promes, dan modul ajar ya. Jadi ini yang nanti Bapak Ibu tidak bisa tidak ya, harus belajar total tentang ini. Kemudian keputusan Badan Kepala BSKP lagi 009 ini terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini nanti Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu paham bersama sehingga sebelum melangkah terlalu jauh. Nah ini kemarin bahwa implementasi kurikulum merdeka sudah dimulai tahun 2021 tahun 2022 melalui program PSP ya, yaitu program sekolah penggerak ya. Di sana sudah diimplementasikan ya sebanyak 2.500 sekolah ya. Nah, ini dalam PSP dan 901 SMK pusat keunggulan ya, di mana masing-masing sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru PBB, yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kita lihat bagaimana Bapak Ibu implementasinya di sini, bahwasanya nanti ada mandiri ya, ini ada beberapa mandiri, ya. Ya, ini ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi ya. Coba kita lihat ya, mandiri belajar seperti apa. Jadi struktur kurikulumnya, struktur kurikulumnya adalah sudah masih menggunakan 2013, jadi masih murni, masih 100% ya. Nah, kemudian kalau mandiri ya berubah, sudah menggunakan struktur kurikulum merdeka, dan juga untuk yang apalagi yang berbagi ya sudah 100% struktur kurikulum merdeka. Untuk pembelajaran, apa bedanya dari mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi ya? Kalau yang untuk mandiri belajar ini sudah menerapkan TAR ya, teaching at the right level ya. Jadi pembelajaran sudah berdiferensiasi. Apa artinya ini? Bahwa pembelajaran ini dirancang satu ya, bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan tingkat perkembangan anak ya. Yang kedua, bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, pembelajaran dirancang sesuai dengan tingkat kesulitan anak. Ini yang tidak muncul di kurikulum sebelumnya. Ini betul-betul disengaja bagaimana kurikulum merdeka ini betul berbasis pada peserta didik, berbasis kebutuhan anak, berbasis tingkat perkembangan anak, dan berbasis tingkat kesulitan anak. Dan untuk yang mandiri belajar, Bapak Ibu ini mencoba menerapkan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka di kurikulum 2013, tapi pembelajaran sudah menerapkan diferensiasi, sudah menerapkan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Adapun untuk yang berubah menerapkan bacaan otomatis sama ya, sudah TAR ya, sudah lengkap ya. Terus prinsip pembelajaran ya, sudah kurikulum merdeka. Dan kan di sini untuk yang berbagi otomatis ya menerapkan pembelajaran berbasis tadi teaching at the right level ya, menerapkan 5 prinsip pelajaran dan membuat modul ajar sendiri ya, bahkan siap berbagi ya. Jadi ini diharapkan kalau Bapak masuk yang kategori 3 ini ya sudah belajar konsepnya harus matang, harus benar dan siap berbagi. Kalau konsepnya salah dibagi sama dan berbagi kesalahannya. Ini lebih ekstrim lagi kalau konsepnya sesat, berbagi kesesatan. Ini ya tidak kita inginkan. Untuk asesmennya apa bedanya dari ketiganya nih? Kalau yang mandiri belajar bentuk soal menggunakan pola AKM ya. Ternyata sama ya. Semua nanti soal-soalnya berbasis AKM ya. Soalnya panjang-panjang, beda kasus ya. Di sana nanti melatihkan ya, apakah nanti yang AKM dari soal numerasi literasi membaca atau literasi numerasi, nanti ada beberapa karakter yang berbeda. Nah, tapi ini semua harus diterapkan itu ya, tidak bisa tidak ya. Kemudian menerapkan prinsip asesmen kurikulum merdeka ini yang mandiri belajar ya. Kemudian rapornya sudah mengikuti kurikulum 2013. Masih mengikuti kurikulum 2013. Sedangkan yang mandiri berubah menerapkan prinsip-prinsip asesmen kurikulum merdeka, rapor ikuti kurmer ya, dan juga untuk yang mandiri berbagi. Untuk proyek profil pelajar Pancasila ya. Kalau yang di mandiri belajar masih mencoba melaksanakan P3 dari contoh yang sudah ada, dari contoh modul yang bisa disiapkan pemerintah dalam platform Merdeka Mengajar.
Sedangkan untuk yang mandiri berubah ini sudah melaksanakan ya, tidak lagi mencoba, memang betul-betul menerapkan ya dengan seluruhnya ya, seluruhnya proyek itu dengan melihat dari modul yang sudah disiapkan dan platform, apalagi yang berbagi ini sudah betul membuat sendiri ya, tidak meniru dari yang disiapkan dalam platform, dia sudah membuat sendiri ya. Terus dokumennya yang mandiri belajar namanya KTSP, kami kemudian mandiri kemudahan berubah kelancaran KSP, dalam yang mandiri melaksanakan berbagi webinar KSP ya. Jadi yang belajar masih menggunakan Ya kurikulum Allah, 2013 ya. jauhkanlah kami semua Dokumen yang ya, dokumen gurunya ada silabus RPP. Tapi kalau yang di ada baik mandiri ini dari belajar segala maupun musibah. berubah maupun mandiri berbagi, kita sudah prota, proses, modul ajar, modul project P3 sama ya. Ini yang berbeda dari kalau Bapak Ibu masuk mandiri mana, apa yang harus dilakukan sudah tergambar ini ya. Sudah jelas sekali apa yang harus dilakukan ya. Kemudian struktur kurikulumnya kita bisa melihat ya bahwasanya nanti ada 2 jalur besar ya pembelajaran kita. Yang pertama melalui intrakurikuler ya, yang kedua adalah melalui proyek ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nanti bagaimana ya, jadi Pak Ibu sudah banyak dapat sosialisasi ya, nanti presentasinya untuk profil pelajar Pancasila itu berbeda-beda ya. Untuk yang PAUD ini ya dari informasi aja ya, ada 3 elemen ya, nanti dalam CP-nya itu ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematika atau STEAM ya. Ini yang di PAUD ya. Kita fokus di SD. Kalau SD ini ada 3 fase ya. Satu fase ini ada fase A, B, C, yang mana A kita tahu bahwa A ini untuk kelas 1, kelas 2, yang B kelas 3, kelas 4, yang C kelas 5, kelas 6 ya. Dan ini yang SMP malah 1 fase ya. Jadi 1 fase ini diadil-adil menjadi 3 tahun ya. Diadil lagi menjadi 6 semester ya. Sedangkan untuk SD ini yang A ya untuk 2 tahun ya. Jadi materinya ini Pak CP-nya ini untuk 2 tahun. Yang B sama 2 tahun, yang C juga sama 2 tahun. Jadi 1 CP diadil-adil menjadi 2 tahun dan diadil menjadi 4 semester ya. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ada untuk proyek profil Pancasila di sini untuk yang PAUD itu by event ya. Setiap ada kegiatan BHBI atau BHBN misalnya bisa jadikan proyek ya. Untuk SD di sini waktu proyeknya ini beban belajarnya itu 20% ya, dari beban belajar per tahunnya 20% ya. Kalau itu misalnya di sini 1 tahun itu 200 JP, 20% dari 40 JP untuk profil pelajar Pancasila. Untuk SMP naik ya 25% ya. Sedangkan untuk SLTA menjadi 30%. Jadi memang ini pemerintah saat ini betul-betul ingin bahwa ilmu itu tidak hanya di Menara Gading, ilmu ini harus betul diimplementasi, diperdalam, diperluas melalui proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian untuk bagaimana strukturnya di SD ya, tadi sudah kami sampaikan fase A, B, C ya, yang A 1, 2, yang B 3, 4, yang C kelas 6, 5, 6 ya. Untuk pendekatannya di sini bahwa pendekatan bisa menggunakan mata pelajaran atau tematik ya. Di sini bahwa diketahui tadi kan ada 2 jalur ya, ada intra, ada profil pelajar Pancasila. Yang penting nanti Pak Ibu profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan fleksibel ya, fleksibel. Nah, nanti yang mana dilaksanakan secara terpisah ya, bahwa proyek ini tidak terkait langsung dengan mata pelajaran di kelas ya. Tapi untuk pelajar Pancasilanya bisa diajarkan 2 jalur, jalur intrakurikuler di kelas maupun jalur proyek ya. Ini yang menjadi perhatian sehingga tidak lagi ribut tentang nilai ya. Proyek adalah dinilai tersendiri, diobservasi sendiri, tidak ikut dalam rapot kelas ya, tapi ada rapot proyek profil pelajar Pancasila, sehingga guru lebih betul mengembangkan bagaimana aspek dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan, berakhlak mulia ya, kemudian kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, berkritik dan kreatif itu betul bisa dilaksanakan ya, tidak lagi memikirkan bagaimana rapotnya ya. Jadi tetap
ini dilaksanakan dengan secara utuh ya. Ini 2 jalur tadi yang dimaksud Bapak ya, jadi jalur intra dan jalur profil pelajar Pancasila. Yang mana nanti Bapak secara kreatif ya merencanakan bagaimana proyek itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, apakah per semester atau satu semester berapa kali sesuai dengan porsinya masing-masing. SD tadi kan 20% ya, kadang mengaturnya jadwal nanti bisa berbeda-beda satu sekolah dengan sekolah yang lain ya. Ini nanti yang menjadikan kreativitas masing-masing sekolah ya. Untuk karakteristik kurikulumnya Bapak Ibu, kita lihat untuk SD, fokus di SD ya, bahwa SD ini penguatan kompetensi yang mendasar ya, yaitu dan pemahaman yang holistik ya, betul-betul utuh ya. Untuk kurikulum sekitar mata pelajaran IPA ya, IPA ini akan digabung. Ini Bapak Ibu ya, ini sesuatu yang baru, yaitu nanti IPA, IPS itu digabung jadi IPAS ya. Mungkin dipahami di sini bahwa ilmu itu sebenarnya akhirnya tidak berdiri sendiri ya, masih terkait dengan yang lain ya. Kemudian nanti ada integrasi computational thinking ya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPAS ya. Nanti silakan dalam implementasikan selalu melibatkan teknologi ya, digital IT ya. Jadi literasi digitalnya harus jalan. Untuk bahasa Inggris masuk ya di SD ini sebagai pilihan ya. Kemudian nanti yang pembelajaran proyek ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun pelajaran ya. Nah ini yang perlu dirumuskan seperti apa ya. Nah kemudian Bapak Ibu ini contoh ya, bagaimana struktur kurikulumnya. Kita tahu bahwa di SD ini adalah 1 tahun 36 minggu ya rata-rata begitu. 1 JP-nya 35 menit ya. Sini ada beberapa mata pelajaran untuk agama ya, apapun jumlah di rapot, tapi untuk anak dalam milih salah satu yang diyakini ya, dengan keyakinan masing-masing ya. Kemudian di sini untuk ya, jadi untuk pilihan ya, jadi untuk seni rupa, seni ya, seni ini sekolah memfasilitasi minimal 1 ya, berapapun itu di rapot, tapi anak memilih 1 pilihan ya, milih 1 pilihan ya, 1 jenis seni, apakah seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari dan sebagainya. Anak diberi kewenangan memilih 1 ya, walaupun nanti sekolah memfasilitasi beragam karena memang minatnya anak beda-beda. Nah, untuk bahasa Inggris ini di maksimal ini per minggu ya, jadi 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun ya. Ini juga termasuk pilihan ya Pak Ibu, jadi nanti anak bisa memilih bahasa Inggris. Kemudian untuk yang mulok ya, mulok apapun nanti ini sama ya, diambil 2 JP ya. Jadi kalau misalnya mau menambah ini ya, jadi totalnya rapot ya nanti sudah ditentukan ya, misalnya di sini untuk totalnya 23 JP ya per tahun ya misalnya. Ini tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris yang pilihan tadi ya, tidak dijumlahkan, masuk mulok ya. Jadi bahasa Inggris ada JP-nya, mulok ada JP-nya, tapi tidak dijumlah di akhir total ya. Dan di situ ada berapa jam per tahun, 828 atau 23 JP ya untuk yang ini, jika tidak menambah itu ya. Dan nanti kalau andaikan ada tambahan mulok yang selenggarakan pendidikan ya, jadi kalau di daerah itu ada nambah bahasa Arab, ada nambah BTQ, baca tulis Al-Quran ya, itu silakan tambahkan, tapi tidak menambah jumlah akhir dari rapot itu ya. Ini yang perlu jadi perhatian, itu berbedanya dengan sebelumnya ya. Ini jadi tidak menambahkan jumlah nilai rapot ya, jadi dari mulok-mulok yang diselenggarakan oleh sekolah ya. Kemudian di sini ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat sama tadi ya, untuk kelas 3, kelas 5 di sini cuma IPAS-nya baru muncul. Kalau yang kelas 1 sampai kelas 2 itu tidak muncul IPAS ya. Kelas 3 sampai kelas 5 itu sudah muncul IPAS ya. Nah, kemudian di sini untuk sama pilihannya ya, jadi sekolah menyiapkan lebih dari 1 macam seni ya, karena beragam, tapi peserta didik memilih 1 ya, 1 pilihan. Bahasa Inggris ya, jadi 2 JP, tapi tetap bahwa bahasa Inggris maupun mata lokal ini tidak menambah jumlah rapot ya, jadi sesuai dengan yang tertulis di situ ya, jadi tidak menambah ini ya, sudah jelas keterangannya ya. Oke,
Kemudian, nah ini untuk mulok tadi ya, jadi kalau apapun muloknya sebab bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama integrasi ke mapel lain, misal aja ya bahasa daerah diintegrasi ke bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu integrasi ke bahasa Indonesia misalnya ya. Jadi cara mengintegrasi gimana? Nanti harus ada menempel pada CP-CP yang terkait ya. Kira-kira untuk ini CP-nya nempel di mana itu ya. Terus yang kedua menempelkan atau integrasikan dalam project ya. Jadi tiap project ini bisa ditambahkan ya. Jadi ini tiap project berarti melatihkan mapel yang mulok tadi itu ya sesuai dengan daerah masing-masing. Atau berdiri sendiri ya seperti tadi bisa berdiri sendiri berapa JP, apakah 1 JP, 2 JP, tetapi tidak mengubah jumlah rapot ya, tidak dihitung dan jumlah rapot. Tapi dalam Dapodik ya silakan bisa dihitung sambil menunggu juknis yang baru dari Dapodik ya. Nah ini terus CP Bapak yang perlu kita paham bersama. Jadi CP itu sejatinya adalah kumpulan kompetensi ya yang harus capai dalam fase yang ditentukan ya. Inilah CP ya. Jadi isinya itu ya ada dua, ada kompetensi, ada konten ya. Yang kita fokus pada CP adalah itu bagaimana kompetensi yang diharapkan dalam satu fase itu. Terus kemudian fase itu apa? Fase ini adalah waktu tempuh ya, waktu diperlukan untuk mencapai kompetensi dalam CP tersebut. Ya, jadi waktu tempuh untuk anak menjadi kompeten, anak menjadi expert, anak menjadi mahir, itulah fase ya. Tadi kita tahu bahwa untuk yang SD ini fasenya itu yang A 2 tahun ya, jadi kelas 1 kelas 2. Jadi anak ini akan terlihat kompeten apa tidak di kelas 2-nya ya. Kemudian untuk yang fase B kelas 3 kelas 4 berarti di akhir fase ya kelas 4 ya, itu harus nampak kompeten, nampak mahir, nampak expert ya. Dan juga untuk yang C di kelas 6 itu akan lebih tampak. Inilah namanya fase, waktu yang digunakan untuk anak menjadi sampai kompeten ya. Kemudian bagaimana kita memahami CP ya. Nah ini ya, jadi CP ini adalah kompetensi harus dicapai yang dicapai oleh setiap fasenya ya. Jadi itu yang di PAUD dipakai fase pondasi ya. Nah ini yang CP-CP yang fase-fase yang lain adalah fase A, B, C, D, E, F. Ini adalah yang disebut di dasar dan menengah ya. Kemudian Bapak Ibu kita tahu bahwa CP ini memang ditentukan dibuat oleh pemerintah ya. CP maupun fasenya ini. CP itu kompetensi apa ya. Kemudian fasenya itu berapa tahun, ada yang 1 tahun dan 2 tahun, bahkan ada 3 tahun untuk yang di SMP itu ya. Dan bagaimana cara mencapai CP-nya ini? Sekolah dan guru diberi kebebasan dengan cara apa untuk mencapai dalam 1 tahun itu bagaimana strateginya, modelnya, pendekatannya, tekniknya, dan 2 tahun dan 3 tahun bagaimana tekniknya itu sampai dia menjadi kompeten, sampai mahir, sampai expert itu sekolah, guru yang punya wewenang ya. Kalau saya ibaratkan guru adalah orang yang paling penting dalam kurikulum Merdeka ini, karena kalau guru gagal memberikan nyawa kurikulum, maka kurikulum menjadi songgok benda mati di atas meja. Jadi guru ini menjadi sesuatu yang penting. Karena guru adalah wakilnya Mas Menteri di kelas ya. Adapun sekolah di sini adalah wakilnya Mas Menteri di satuan pendidikan. Maka berhasil tidaknya kurikulum Merdeka ini tergantung bagaimana pas sekolah, giatnya kepala sekolah ya, strategi tekniknya, dan bagaimana para guru merancang pembelajaran ya, sehingga ini betul seperti yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Ini ya kita lihat bahwa fase tadi ya, jadi fase-fasenya ada fase fondasi A, B, C untuk SD, yang D SMP, yang E, F itu SLTA. Jadi yang ini yang kita punya kepentingan jadi ABC ini, bagaimana ini betul-betul landing tergantung dari para guru, karena guru ini yang memberi nyawa kurikulum ya. Jadi kurikulum hidden kurikulum ya para guru. Maka keberhasilan kurikulum ya di tangan guru, di pundak guru. Sehebat apapun kurikulum, kalau gurunya gagal memberikan nyawa, maka kurikulum jadi benda mati ya. Nah ini Bapak Ibu, setiap kita melihat kurikulum selalu melihat 5 ini ya, apapun mata pelajarannya ini, mapelnya ya, selalu melihat ini. Jadi yang pertama adalah rasionalnya. Mengapa
ada mata pelajaran. Alasannya apa kok ada mapel ini? Nah, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan ya. Dipahami betul sehingga kita mengajar betul memberikan bermakna yang menjadi pembelajaran bermakna, pembelajaran yang meaningful ya ini. Maka kehadiran ini seperti apa? Terus terkait dengan profil pelajar Pancasila seperti apa ya. Yang kedua, dalam setiap mapel terus pelajari betul apa sih tujuannya. Dilibatnya mapel itu apa, untuk apa, ini harus dipahami betul sehingga nanti ketika mentransformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik itu jelas itu ya apa yang dimaui. Anak-anak pun harus tahu mengapa belajar matematika, mengapa belajar IPA, mengapa belajar PPKN, agama dan budi pekerti, ini harus jelas ya. Kemudian untuk berikutnya ada karakteristik mapel, bahwa setiap mapel punya kekhasan, punya karakter yang berbeda-beda dengan yang lain. Bahkan elemennya itu ada yang sama, ada berbeda. Ini harus dipahami betul sebelum merancang KUSP atau merancang RPP atau modul ajar. Harus paham betul. Kemudian juga memahami apa sih CP-nya. Ya, CP-nya dari tiap mapel itu ada berapa, CP-nya seperti apa. Nah, di sana ada berapa elemen. Nah, di sana sudah ada. Nah, kemudian juga per elemen itu seperti apa. Itu sudah ada. Ini paham dulu sebelum merancang KSP, sebelum merancang pembelajaran. Ini yang kadang-kadang guru lupa ya. Jadi kalau ngajar langsung lihat buku, ya menghabiskan buku, kembali menghabiskan konten ya, bukan menjadikan konten menjadi anak kompeten. Seperti apa? Dengan konten ini harusnya itu anak-anak makin jujur, makin kreatif, makin peduli, makin sopan, makin santun, makin berakhlak mulia dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ya, 5 hal ini ada strategi untuk guru memahami mapelnya. Mengapa harus ada mapel ini, mapel itu ya, harus paham dengan baik. Nah, sekarang bentuk pemahaman CP yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Jadi pendekatan yang kita gunakan tidak adalah kontraktivisme. Ya, kontraktivisme itu apa? Bahwa ini pembelajaran ini betul guru memfasilitasi anak untuk membangun gagasan sendiri, membangun pengetahuan, membangun konsep, menemukan pengetahuan, menemukan konsep. Kontraktivisme, ya ini yang harus dipahamkan betul. Guru harus menganggap bahwa ilmunya itu makin bertambah kalau pembelajarannya itu bisa menambah itu ya. Kalau pembelajaran tidak menambah pengetahuan, tidak menambah pengalaman, tidak menambah keterampilan, nggak menambah sikap ya, maka tidak ada perubahan, berarti statis ya. Anak masuk nilainya 6, keluar pun nilainya 6. Atau anak masuk nilainya 8, keluar pun nilainya 8. Ya, ini artinya tidak ada penambahan. Maka di sini pembelajaran betul-betul kontraktivisme. Anak-anak betul-betul mengalami langsung. Anak-anak mengalami, dengan mengalami itu maka terjadi pembelajaran bermakna, meaningful ya. Meaningful ini kalau anak betul mengalaminya. Nah, yang perlu dipahami bersama di sini membangun pengetahuan atau konsep melalui pengalaman nyata. Ini yang tadi meaningful tadi ya, bahwa ilmu itu tidak statis ya. Pengetahuan apapun tidak statis, itu dinamis ya, terus berubah dan berubah. Sepanjang kita bisa mengonstruksi pengalaman-pengalaman baru, memodifikasi dalam pemahaman. Contoh sini kalau dalam kurikulum 13 kemarin ada N3 ya, N3 masih ingat ya, niteni, niroke, nambahi. Nambah itu berarti ada sesuatu yang ilmu baru, pengetahuan baru, strategi baru, ada sesuatu yang baru yang bisa menambah, ilmunya menambah sehingga berubah, dan itu dinamis ya. Kemudian ada ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Di sanalah sejumlah pengetahuan, sejumlah sikap, sejumlah keterampilan atau kompetensi ya. Ini umumnya kompetensi ini akan bertambah dan bertambah. Ini kalau guru mampu mengonstruksikan pengalaman baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki peserta didik. Nah, ini guru memfasilitasi bagaimana anak itu bisa mengakomodasi, mengasimilasi sehingga menjadi pengetahuan baru ya. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu yang perlu dipahami bahwa nanti CP itu sebenarnya adalah di sana ada sejumlah kompetensi, tapi kompetensinya masih bersifat umum ya, masih bersifat umum, masih abstrak ya, masih bersifat abstrak. Nah, di sini supaya nanti bisa operasional diturunkan, di breakdown, diadil-adil menjadi tujuan ya. Nah, tujuan ini harus kompetensinya KKO-nya operasional dibanding yang ketika di CP ya. CP ini banyak abstrak, banyak umum. Nah, kemudian bagaimana membreakdown-nya? Kita disarankan menggunakan tetap taksonomi Bloom yang
yang operasional di KKO dari taksonomi Bloom mulai C1 sampai C6 ini betul-betul kita gunakan sehingga ini betul-betul bisa operasional dan konkret. Artinya apa? Bisa diobservasi, bisa diketahui bagaimana perubahannya. Ini yang harus Bapak Ibu tetap tidak bisa menggunakan meninggalkan taksonomi Bloom ya. Kemarin ada kabar bahwa taksonomi Bloom tidak bisa digunakan lagi ya, itu pemahaman yang perlu diluruskan ya. Jadi kalau itu silakan kalau mau di CP ya menggunakan weekend dan lain-lain ya. Jadi banyak teori-teori yang di sana, tapi ketika menjadi tujuan harus betul operasional. Mengapa demikian? Kata di tujuan ini nanti di gudang merancang asesmennya. Tujuan di gudang merancang memilih model pendekatan, metode, teknik. Tujuan digunakan untuk memilih media apa yang digunakan, memilih bahan ajar apa. Ini Bapak Ibu yang perlu dipahami bersama. Kita nyusun tujuan paling enggak nanti ada ABCD ya, audien, behavior, kemudian condition dan degree. Kalau nggak bisa sampai degree minimal itu ABCD. Jadi ada audiennya, ada behaviornya, ada conditionnya. Condition ini nanti yang menggambarkan bahwa untuk menjadi kompeten supaya behavior paling enggak kondisinya harus jelas melalui strategi apa, teknik apa, ini yang perlu dipahami bersama. Jadi sekali lagi bahwa kompetensi di CP ini sebanyak umum dan abstrak, tapi yang ada di tujuan lebih konkret, lebih operasional, artinya yang bisa diobservasi perubahannya. Ini yang harus kita pahami bersama Ibu ya. Nah, coba kita tadi bicara elemen ya, bahwa tiap mapel itu nanti bisa jadi sama jumlahnya, bisa jadi berbeda ya. Contoh di sini matematika ya, ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, geometri, ada analis data dan peluang. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Ini paling enggak yang pertama tadi ada bilangan, ada apa? Ada bilangan, ada aljabar, pengukuran, geometri. Yang satu lagi adalah analisis data dan peluang. Ada 5 ya, bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang jadi 1. Jadi ada 5 ya. Mapel yang lain kita lihat untuk IPA ya, IPA atau IPAS. Kalau IPA ini ya ada 2 ya, ada pemahaman ya, ada keterampilan proses ya, Pak IPA maupun IPS ya. Ada pemahaman IPS, keterampilan proses. Ada pemahaman IPA, keterampilan proses ya. Yang lain misalnya pada Hani bahasa. Bahasa ini ada menyimak, membaca, memirsa ya, memirsa di 1, kemudian bicara, mempresentasikan jadi itu menulis, jadi ada 4 ya bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa daerah atau bahasa Arab, nanti paling nggak ada 4 elemen ya, elemen. Ini yang nanti betul-betul memahami, mempelajari sehingga nanti tidak salah arah itu ya. Nah, kita latihan ya Bu. Untuk merumuskan ya, mengedel-ngedel ya, CP menjadi TP, yang perlu kita paham bersama ya. Contoh ini ada 3 pola ya. Pola pertama atau alternatif pertama, kita lihat metrik ini ada 3 kolom ya. Yang pertama elemen, kemudian CP ya, jadi ada karakteristik CP-nya, kemudian merumuskan tujuan ya. Untuk ini kita ambil matematika ya, matematika fase A berarti kelas 1 dan kelas 2 ya. Ini elemennya bilangan. Kemudian CP-nya kita analisis ya, paling itu ada berapa kalimat ya. Setiap kalimat itu ada berapa kompetensi ya. Contoh ini pada kalimat pertama ya, ini peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Nah, ini kalimat pertama ada 2 kompetensi ya. Kita lihat, kita tandai, ada warna pink ya. Ada warna merah ya, merah gelap ya. Nah, kemudian kalimat kedua mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini baku. Ya, kalimat keduanya ada 1 kompetensi juga mengukur dan mengestimasi. Nah, ini kita bisa membreakdown. Tadi kita lihat ya, untuk membandingkan dulu membandingkan itu C berapa gitu ya misalnya. Jadi ini kita turunkan ya. Jadi kalau bisa membandingkan itu C2, maka kita coba kembangkan dari C1 dulu, anak tangga 1 dulu, baru ke tangga yang kedua. Misalnya begini ya. Ini tadi dia mengidentifikasi panjang dan berat secara langsung melalui diskusi kelompok. Nah, ini bisa lihat ya, kalau membandingkan kata C2 mengidentifikasi C1 ya. Jadi masuk tangga dulu, mengidentifikasi menginjak tangga 1 dulu ya. Nah, di sini C1 ya mengidentifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat mana audiennya. Audiennya adalah peserta didik ya, audiennya peserta didik. Kemudian mana behavior yang mengidentifikasi. Mana conditionnya melalui diskusi kelompok ini kelihatan. Dari diskusi ini ada audien,
Nah, peserta didik ada behaviornya mengidentifikasi, ada kondisinya itu diskusi kelompok. Nah, kita turunkan lagi ya, membandingkan itu baru sini bisa membandingkan. Boleh semacam ini ya, membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan durasi waktu melalui observasi. Jadi kita lihat audionya tadi peserta didik membandingkan adalah behaviornya melalui apa? Kondisinya adalah observasi. Nanti dalam metode sudah terlihat ya, yang kegiatan pertama melalui diskusi kelompok, yang kedua melalui observasi. Observasi apa saja benar-benar di sekitar kita ya. Jadi kita akan lihat tujuan, jadi bentuk operasional bisa diobservasi nanti perubahannya. Ini. Kemudian berikutnya ya, ini sederhana aja. Ini juga membandingkan tapi dengan durasi waktu ya. Nah, bisa aja nanti menjelaskan ya. Kalau bandingkan ini dengan menjelaskan sama ya, sama-sama C2 misalnya. Menjelaskan adalah C2 ya. Jadi menjelaskan alat pembanding panjang dan berat benda secara langsung dan durasi waktu misalnya. Jadi materinya bisa dikembangkan juga ya, tambah apa sehingga ini betul bisa operasi bisa dikerjakan. Lalu praktek ya, jadi kan jelas sekali praktek. Jadi mengukur beneran ya. Dengan mengukur bisa menjelaskan ya. Baru sini juga apa? Berikutnya adalah menggunakan alat pembanding panjang berat misalnya. Jadi ini saya membandingkan menggunakan praktek juga melalui praktek ya. Ini sangat jelas sekali. Jadi yang pertama untuk membandingkan ini melalui praktek, dua melalui praktek. Setelah dia mengukur, menggunakan, maka bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Untuk kalimat yang kedua, mengukur. Apa yang pertama? Menjelaskan kegunaan. Ya. Satu tidak baku melalui diskusi kelas. Ya. Ini jelas ya. Ini adalah mengukur, ini adalah keterampilan ya. Tapi sebelum keterampilan kognitifnya apa menjelaskan ya. Boleh semacam itu ya. Jadi mengukur keterampilan menjelaskan adalah kognitif ya. Proses kognitif T2. Nanti mengukur bisa dilihat di psikomotor itu P berapa. Karena mengukur itu psikomotor di P1 atau P5. Mengukur P berapa bisa dicek ya di daftar KKO dari psikomotor. Nanti kalau sikap KKO dari afektif A1 sampai A5 ya. Ini bahwa ini adalah audionya bisa didik, biasanya menjelaskan, kemudian melalui diskusi adalah apa conditionnya ya. Kita lihat bisa nanti dengan cara diskusi kelas, ada diskusi kelompok, ada kerja kelompok, ada observasi macam-macam nanti ya. Kemudian dalam mengukur apalagi menggunakan alat ukur ya, untuk ukur panjang dan sebagainya. Ini kerja kelompok kan jelas ya. Diskusi kelas tadi adalah secara umum per kelas ya, ini per kelompok ya, lebih spesifik lagi ya. Nanti dengan kerja kelompok nanti bisa menjelaskan ya. Kemudian di sini estimasi, jadi menghitung panjangnya dulu ya, dan kita bisa menghitung baru nanti gunain ya. Coba menghitung dulu yang bagus melalui praktek dan kerja kelompok ya. Kemudian di sini yaitu menyimpulkan ya, baru menyimpulkan. Misalnya atau memperkirakan, monggo ya. Jadi Bapak Ibu guru yang paling tahu ya terkait matematika ini ya. Ini contoh sederhana bagaimana mengadil CP, jadi lagi bahwa pola pertama ini materi ada 3 kolom, kolom bilangan, kolom CP, dan kolom rumusan tujuan ya. Yang tujuan itu minimal ABCD. Di sini kami belum nyatukan degrinya. Nanti silakan baru nambah kreatif, nambah kritis, nambah teliti, telaten ya, macam-macam ya monggo ya. Itu untuk degrinya ya. Ini masih baru kita ABC saja, belum D-nya. Ini pola pertama ya, bisa diamati dengan baik ya. Sekarang bagaimana pola kedua ya. Pola kedua ada 4 kolom ya. Kolom pertama adalah elemen CP jadi 1 ya. Pola kedua ini ada CP jadi 1, ada kompetensi, ada lingkup materi. Yang terakhir baru isu tujuan ya. Nanti silakan nanti pilih mana menurut Ibu Bapak yang paling gampang dipahami. Contoh di sini, kolom pertama itu elemen dan CP ya. Nah, di sini pada akhir fase A tadi dapat membandingkan ya panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Ini kalimat pertama. Jadi ya sama ya, ada 2 potensi. Yang kedua mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda misalnya. Nah, di sini yang pertama dimutilasi dulu. Jadi CP-nya ini perkara dimutilasi, dia ada kompetensi dari konten konten ya. Ini ya. Jadi membandingkan, mengukur, mengestimasi. Di sini rangkum adalah panjang dan berat benda, durasi waktu dan satu tidak baku misalnya. Jadi ini apa adalah kontennya. Baru di sini di kompetensi kita ada kompetensinya bukan kontennya ya. Kompetensi kita lihat membandingkan itu siapa tadi sama dengan yang tadi ya. Ini loh membandingkan diterjemahkan atau di breakdown jadi mengidentifikasi membandingkan. Boleh semacam itu Pak Ibu punya yang penting masuk akal ya, masuk akal. Enggak bebas ya, guru yang terus kemudian monggo ya jadi menggunakan edukasi silakan ya. Kemudian yang mengestimasi, Pak Ibu tujuan ya. Jadi jelas ya 3 yang ini diatur biru kompetensi dipisahkan, materinya dipisahkan, baru sini tidak dibuat jadi tujuan. Monggo. Menurut Ibu Bapak yang paling gampang terus suara saya didengar Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, dengar suara saya?
Halo? Mendengar suara saya, Pak Marjuki? Halo, suara. Bapak Ibu mendengar suara Pak Marjuki? Pak Marjuki, mungkin mute-nya Pak Marjuki. Coba dicek. Mute. Halo Pak Marjuki. Halo Pak Marjuki. Dengar suara saya? Halo Pak Marjuki. Halo. Baik Bapak Ibu, tampaknya Pak Marjuki kesulitan sinyal. Oleh karena itu, tampaknya tadi saya diberitahu dari petugas di lapangan bahwa Bapak Kepala Dinas hari ini karena bersamaan dengan di tempat lain, maka mewakilkan kepada Bapak Admin untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat Bapak Admin untuk memberikan arahan dan sambutannya dan sekaligus membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak Admin dipersilahkan. Terima kasih, Pak Slamet. Suara saya sudah masuk. Masuk, Bapak. Oke. Terima kasih pada Pak Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu peserta webinar yang berbahagia, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada penyelenggara dari SMP Media Tama dan menyelenggarakan acara ini dengan teman-teman kepala sekolah, kemudian sebagai penyambung lidah kegiatan ini sampai kepada lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Lumajang. Perlu saya sampaikan, pertama permohonan maaf Kepala Dinas tidak bisa menyampaikan secara langsung karena beliau ada kegiatan tugas luar. Beliau menyampaikan kepada saya untuk memberikan saran kepada Bapak Ibu peserta. Baik, yang pertama terkait dengan kesiapan tentang kurikulum Merdeka. Ini saya akan sampaikan terkait dengan data Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka jenjang PAUD, SD, SMP, dan PKPM tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, jenjang PAUD, lembaga ada 1000, kemudian kategori mandiri belajar ada 13 lembaga, mandiri berupa ada 78 lembaga, mandiri berbagi belum, kemudian jumlah pelaksana IKM 91 lembaga. Dan sekolah PSB ada 46, persentasenya 14%. Dan yang kedua, jenjang SD, jumlah lembaga 557, kategori belajar mandiri 42 lembaga, mandiri berubah 387 lembaga, mandiri berbagi masih 0. Jumlah pelaksana IKM 429 dan sekolah penggerak 27, persentasenya sudah 82%. Untuk jenjang SMP, lembaga 140, kategori belajar mandiri 10 lembaga dan mandiri berubah 86 lembaga, mandiri berbagi 1. Jumlah pelaksana IKM 67 lembaga dan jumlah sekolah pelaksana PSB 20, persentasenya sudah di atas SD yaitu 84%. Kemudian untuk PKPM jumlah lembaga 30 yang masuk kategori belajar mandiri 1 lembaga dan mandiri berubah 9, mandiri berbagi masih kosong. Jumlah pelaksana IKM 10 lembaga, sekolah pelaksana PSB kosong, persentase 33%. Itu Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan majelis media Tama ini
siap untuk menyediakan materi pembelajaran sebagai pendamping kurikulum merdeka. Ini monggo, andaikan dirasa sesuai dan Bapak Ibu cocok untuk memilih itu, sudah berhubungan dengan media tama. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu itu sampai tuntas kegiatan webinar ini. Nanti penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri, oleh narasumber. Monggo untuk bisa diikuti sampai tuntas sampai dengan acara selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar implementasi kurikulum merdeka saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili yang telah menyampaikan arahan dan berbagai laporan berkaitan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi semua dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Lumajang. Nanti harus berarti bersama-sama. Baik Bapak Ibu, selamat pagi Pak Marzuki, sudah bisa bergabung? Alhamdulillah. Saya dengar. Terdengar ya? Oke, mohon maaf kita lempar-lempar. Ya, nah kita tidak bisa berdiri Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, barangkali mungkin untuk menghemat waktu, dipersilakan Bapak Marzuki untuk melanjutkannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Samad dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang pada luar biasa ya. Ini nanti diingatkan bersama ya kalau waktunya sudah habis untuk prestasi ya. Kalau diingatkan, mungkin waktunya tinggal 15 menit Pak. Ini mohon maaf. Oke, makasih ya. Saya percepat aja. Yang penting cake. Jadi ini tadi yang formatnya kedua, pola yang kedua. Ini dari ada 4 kolom ya. Elemen CP jadi 1, terus kompetensi ruang lingkup, terus tujuan belajar jadi sama tadi. Silakan teman yang paling mudah untuk Ibu Bapak silakan. Yang ketiga Bu, ketiga ini loh. Ini langsung aja ya. Ini ada 2 kolom, hanya 2 kolom elemen dan CP. Ini terserah nanti menurut Bapak Ibu yang mana. Jadi ini semua elemen CP ini jadi 1. Contoh kalau dari bahasa saja ada 4 ya. 4 diurut langsung nanti tujuannya itu mengurutkan sendiri ya. Terus kemudian ada 5 ya, nanti elemennya dan CP ada 5 ya. Nah, langsung aja ya, kalau memang seperti ini monggo ya. Mana yang paling gampang? Jadi tadi ada yang bandingkan jadi ini ya. Terus ya, jadi nah ini untuk pertama kita tandai itu memudahkan ya, memudahkan cara menyampaikan, cara berpikir pada keliru ya. Terus geometri seperti apa terus mengalir ya. Dan terusnya. Ini Bapak Ibu, nah dari 3 cara ini menurut Ibu Bapak yang mana? Kalau memang Bapak Ibu ada kesulitan, nah ini media tama siap mendampingi ya, mendampingi Bapak Ibu di suatu daerah. Nanti saya ingin langsung luring ya, nanti kira-kira nanti bisa tidak tanya ke Pak Slamet nanti apa bisa semacam itu ya. Nah, nanti kalau bisa kok dalil kok ya sudah dipahami monggo ya. Ini ada 3 cara, jadi apapun nanti yang diambil yang penting menurut Bapak Ibu paling gampang ya. Nah, kalau sudah tadi baru nanti ke pembelajarannya seperti apa ya. Ini yang jadi penting ya. Kalau sudah berhasil LDP nanti keadaan waktu cukup bagaimana perutannya, bagaimana promesnya ya. Baru bagaimana mau belajarnya, terus sebelum itu belajar kita bagaimana pembelajaran asesmennya ya. Jadi di sini yang paling penting bagaimana nanti perencanaannya pembelajaran sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi berbeda ya dengan kurikulum sebelumnya. Nah, ini kita dari pembelajaran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan ya bahwa ini akan terbuka ya. Nanti pembelajaran itu bisa tematik, bisa per monggo ya. Yang penting membuat Bapak Ibu itu apapun modelnya, apapun strateginya, apapun tekniknya, apapun metodenya, nanti anak konten ya. Dari konten nanti mau diapakan, mau dikelola seperti apa, dengan pendekatan apa, modul apa, tekniknya apa, menjadikan anak menjadi kompeten, anak menjadi expert, anak menjadi mahir ya. Nah, ini nanti Bapak akan dikenalkan juga ya, selain dengan model tematik ini ya, yang berbasis dengan kearifan lokal ya, silakan justru menjadi sesuatu yang meaningful, lebih bermakna ketika dikaitkan dengan kearifan lokal. Anak kan sudah kenal dengan kearifan lokal, maka ini pembelajaran menjadi lebih mudah ya. Nah, di sini guru harus juga bisa mengemas itu ya. Nah, kemudian ini pembelajaran yang integratif ya. Jadi ini menjadi penting sekali, yaitu pembelajaran bersifat ibaratnya jus ya. Jadi tidak lagi nampak buahnya. Jadi kalau kemarin tematik dan masih S2 ya, masih ada buahnya. Ini jus ya, jadi betul melebur. Karena hakikatnya disiplin ilmu itu tidak berdiri sendiri ya, jadi saling keterkaitan ya. Kemudian dalam pembelajaran tematik integratif ini pemahaman yang Pak Marzuki tampaknya terlempar oleh sinyal kembali ini Bapak Ibu. Karena punya lama, materinya sedikit, kontennya lebih sedikit ya. Kemudian saat perencanaan ya, ini di sini bahwa lagi sinyalnya. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya?
Bapak Ibu peserta, mendengar suara saya? Baik, sambil menunggu bergabungnya Pak. Allah Karim. Ternyata Jawa Timur kan ini, wah anginnya tidak bersahabat ya, sehingga sinyalnya terbawa angin. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, ini lagi-lagi nih. Jadi kalau tidak dikarantina di Mediata makanya banyak kendala. Minta dibawa ke Solo ini. Oke, jadi itu intinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak belajar sekali tematik ya juga tematik integratif bahwa ini betul saling mengait ya membentuk bangunan besar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini nanti jadwalnya itu bisa beda-beda ya jadwalnya itu karena nanti proyek itu muncul di mana bulan apa ya. Kalau misalnya di sini saat 12 kali ada muncul proyek, maka pada saat proyek itu mungkin akan bergeser. Yang penting jumlahnya itu untuk baik yang di kelas atau intrakurikuler maupun proyek itu betul berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa yang tadi IPAS itu di sana adalah ada beberapa elemen-elemen bagaimana nanti mengawinkannya ya, ini yang menjadi penting ya untuk pembelajaran bagaimana IPAS, bagaimana IPS, bagaimana bahasa kan dalam IPAS itu ada IPA, ada IPS ya. Ini akan menjadi mungkin terkait dengan bahasa atau matematika seperti apa ini perlu pelajaran sendiri ya. Nah, kemudian juga di sini banyak cara harus dilakukan ya. Ini ini jadwalnya macam-macam nanti Bapak Ibu bisa memiliki ya. Mungkin Bapak juga sudah punya jadwal yang integratif seperti apa ya, nanti bisa tinggal menginspirasi ya. Untuk pembelajaran diferensiasi tidak lain adalah bahwasanya nanti peserta itu berdasarkan kemampuannya, berdasarkan dengan kebutuhannya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini dalam Guru Merdeka menganut asas teaching at the right level ya. Bahwa pembelajaran itu dirancang satu untuk memenuhi sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Mungkin dalam kelas yang sama, usia yang sama, perkembangannya bisa beda. Ini yang perlu dipahami. Yang kedua tidak terperhatikan, sekarang harus betul dipahami karena pendekatan bisa berbeda. Yang kedua, anak ini teaching at the right level dimaknai bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Anak itu berbeda-beda. Anak yang satu kelas 30 kebutuhan berbeda-beda. Bagaimana mengapresiasi, mengakomodasi kebutuhan anak. Kemudian pembelajaran dirancang sesuai dengan tingkat kesulitan anak ini yang dulu lepas ya, luput pada guru sebelumnya ini anak sulit apapun apa kebutuhan tidak terfasilitasi dengan baik ya. Ya sini harus difasilitasi jangan sampai anak itu terabaikan itu nanti terjadi malpraktek ya. Nah, kemudian ini baik prinsip belajar diferensiasi pertama lingkungan belajar. Ini lingkungan belajar betul kondusif dan tidak membosankan, harus bervariasi. Jadi guru harus selalu menawarkan pada anak untuk di depan belajar di mana ya? Apakah di kelas, di luar kelas, di Babon Tindang atau di PR, apa di Sapa, apa di pasar, apa di balai desa, apa di pengadilan agama, pengadilan umum misalnya. Jadi ini lingkungan belajar yang membuat anak-anak itu ingin sesuatu yang diinginkan ya. Kemudian guru berkualitas,